Awal pencarian. Wasiat misterius di Trowulan. Malam itu hujan turun pelan di Trowulan, bekas ibu kota Majapahit di Mojokerto. Di antara reruntuhan Candi Merah Bata yang tersisa, seorang peneliti muda bernama Arya Wicaksana menatap peta kuno lusuh di tangannya. Ia telah menempuh perjalanan jauh dari Yogyakarta setelah menerima sebuah surat misterius dari seseorang yang hanya menyebut dirinya Ki Gede Sumasoma, penjaga naskah kuno Majapahit. Surat itu hanya berisi satu kalimat. Jika engkau ingin tahu tentang Sabdo Palon, datanglah ke Trowulan saat bulan tua. Ada pesan yang harus dibangkitkan sebelum terlambat. Arya awalnya menganggap surat itu jebakan atau sekadar lelucon. Namun kalimat berikutnya membuat darahnya berdesir. Sabdo Palon menepati janji 9 abad. Kini saatnya ia kembali menagih janji manusia Nusantara. Sabdo Palon. Nama itu sudah lama ia dengar, tersembunyi dalam cerita rakyat, babat, dan naskah literatur Jawa kuno. Sosok yang menurut legenda adalah penasihat spiritual Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Sebagian orang menyebutnya bukan manusia biasa. Sebagian lainnya mengatakan ia bukan pendeta, bukan brahmana, bukan resi, melainkan makhluk yang sudah melampaui batas dunia fana. Ruh leluhur yang tidak pernah mati. Menurut ramalan Jawa, Sabdo Palon pergi setelah Majapahit runtuh, namun berjanji akan kembali setelah 500 tahun untuk menagih janji yang telah dilanggar manusia. Apakah ini saatnya? Di tengah renungannya, langkah kaki terdengar mendekat. Dari balik reruntuhan Candi Kedaton muncul seorang lelaki tua berjubah hitam dengan tongkat kayu cendana. Sorot matanya tajam, seperti bisa menembus pikiran orang yang ia pandang. Engkau Arya Wicaksana? Tanyanya pelan. Ya. Apakah Anda Ki Gede Sumasoma? Ia hanya mengangguk. Kenapa saya diminta datang jauh-jauh ke sini? Tanya Arya. Ada sesuatu yang ingin ditunjukkan Majapahit kepadamu, kata lelaki tua itu lirih. Tetapi sebelum itu, aku harus bertanya dulu. Apakah engkau percaya bahwa sejarah bisa berulang? Bahwa apa yang terjadi pada masa lalu akan terulang pada masa depan? Arya terdiam sesaat. Jika sejarah tidak dipelajari, ia pasti berulang. Ki Sumasoma tersenyum samar. Bagus. Jawabanmu tepat. Karena itulah engkau harus tahu. Peradaban kita sedang berada di tepi jurang. Sabdo Palon sudah memperingatkan sejak lama. Kiamat peradaban mendekat, dan manusia tidak menyadarinya. Kiamat peradaban. Arya mengernyit. Ini semacam teori konspirasi? Propaganda? Atau kepercayaan kuno yang tidak punya dasar sejarah? Ki Sumasoma menatapnya tajam. Tahukah engkau bahwa ramalan terbesar Nusantara bukan ramalan Jayabaya, bukan pula Kalatida karya Ronggo Warsito. Yang paling tua dan paling akurat justru Sabdo Palon. Ia bukan meramal masa depan. Ia melihat apa yang akan terjadi. Dan semua yang ia katakan mulai terbukti. Apa buktinya? Potong Arya. Ki Sumasoma mengangkat tangan, menunjuk reruntuhan bata merah peninggalan Majapahit. Lihat sekelilingmu. Ini adalah bukti pertama. Ketika manusia melupakan jati dirinya, ketika kekuasaan dijadikan segalanya, peradaban besar pasti akan runtuh. Majapahit menjadi korban keserakahannya sendiri. Dan sekarang dunia menuju hal yang sama. Ia berjalan perlahan menuju lorong bata yang memancar aura masa lalu. Arya mengikutinya. Majapahit hancur bukan karena perang, lanjut Ki Sumasoma, tetapi karena pengkhianatan dan kehancuran moral bangsanya sendiri. Seperti yang terjadi hari ini. Hukum dihancurkan, keluhuran batin ditinggalkan, ilmu dijual untuk kekuasaan, dan manusia kehilangan arah. Inilah tanda awal zaman Kalabendu yang pernah diperingatkan Sabdo Palon. Arya merasakan sesuatu bergetar dalam dirinya, namun tetap mencoba rasional. Kalau begitu, kenapa memilih saya? Apa hubungan saya dengan semua ini? Ki Sumasoma berhenti. Ia menatap Arya tajam. Karena engkau akan menjadi saksi. Ada pesan yang harus disampaikan sebelum segel terakhir terbuka. Dan itu dimulai dari sini. Dari rahasia yang ditinggalkan Majapahit. Dari wasiat Sabdo Palon. Apa yang akan saya lihat?
Bukan apa, tetapi siapa. Siapa maksud Anda? Ki Sumasoma mendekat, lalu membisikkan sesuatu yang membuat Arya merinding. Malam ini, engkau akan melihat bahwa Sabdo Palon tidak pernah pergi. Sabdo Palon, penasehat gaib atau tokoh historis. Angin malam berhembus lirih di kompleks reruntuhan Trowulan. Langit gelap tanpa bintang, seolah-olah malam sedang menyembunyikan sesuatu dari dunia manusia. Arya mengikuti langkah Ki Gede Sumasoma menyusuri lorong batu bata kuno, menuju sebuah bangunan kecil yang separuhnya terkubur tanah. Tempat itu sekilas tampak seperti pendopo tua, namun pijakan lantainya menunjukkan bekas struktur kuno yang lebih tua dari sisa-sisa candi di sekitarnya. Ki Sumasoma berhenti di depan gundukan tanah yang di atasnya berdiri sepasang arca penjaga berbentuk makhluk berkepala raksasa. Sorot matanya dingin, tajam, seperti menantang siapa saja yang berani lewat. Arya menelan ludah. Ada sesuatu yang janggal di tempat ini, namun ia tak bisa menjelaskannya. Tempat apa ini? Tanya Arya. Ini bukan sekadar tempat, jawab Ki Sumasoma pelan. Ini salah satu gerbang Majapahit yang tersembunyi. Tempat ini tidak tercatat dalam dokumen sejarah manapun, dan tidak boleh diketahui sembarang orang. Hanya dipakai untuk tujuan tertentu, terutama jika berhubungan dengan Sabdo Palon. Arya mengerutkan kening. Mengapa nama Sabdo Palon seperti rahasia besar yang disembunyikan? Bukankah dia hanya tokoh legenda dalam cerita rakyat? Ki Sumasoma berdiri diam sejenak. Ia menatap Arya, lalu berkata, itulah yang dikehendaki sejarah. Membiarkan manusia percaya bahwa Sabdo Palon hanyalah mitos. Namun Majapahit tidak mungkin memberikan posisi tertinggi dalam kerajaan kepada seseorang yang hanya legenda. Arya terkejut. Apa maksud Anda? Dalam struktur kekuasaan Majapahit, lanjut Ki Sumasoma, ada jabatan yang tidak tercatat secara resmi dalam prasasti, namun nyata dalam pemerintahan. Jabatan itu disebut Sang Pamomong Nagara, penjaga spiritual kerajaan. Di atas para Mahapati, di atas para Brahmana, bahkan di atas para Senapati, berdirilah seorang yang mengawasi keseimbangan batin kerajaan. Dialah Sabdo Palon. Arya mematung. Nama itu kini terasa semakin berat. Seakan-akan ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Jika benar begitu, tanyanya lagi, siapa sebenarnya Sabdo Palon? Ki Sumasoma menatap langit gelap. Tidak ada yang tahu pasti siapa dia. Sebagian mengatakan ia murid dari Resi Markandia yang membawa agama Siwa Buddha ke tanah Jawa. Sebagian lain mengatakan ia adalah leluhur kuno dari tanah Kahyangan. Ada pula yang percaya ia bukan manusia. Bukan manusia. Arya tidak yakin dengan yang ia dengar. Ya, jawab Ki Sumasoma. Sebab Sabdo Palon tidak pernah mati. Kata-kata itu bergema di benak Arya. Ia ingin menolak. Namun tatapan Ki Sumasoma begitu yakin. Baiklah, katanya. Mencoba tetap rasional. Jika ia tidak mati, lalu kemana dia pergi? Mengapa ia meninggalkan Majapahit saat itu? Ki Sumasoma berjalan ke depan arca penjaga dan menyentuh batu tuanya dengan penuh hormat. Majapahit runtuh bukan karena perang. Runtuhnya bukan hanya karena perebutan kekuasaan, tetapi karena hilangnya keseimbangan antara dimensi lahir dan batin. Janji leluhur dilanggar. Laku suci ditinggalkan. Sabdo Palon tidak bisa menghentikan kehancuran itu, tetapi ia meninggalkan sabda terakhir sebelum pergi. Arya mendengar nafasnya sendiri. Sabda terakhir. Ki Sumasoma mengangguk. Sabdo Palon berkata, ia akan kembali setelah 500 tahun. Ketika Nusantara memasuki zaman penuh kekacauan. Zaman ketika manusia lupa pada dirinya sendiri. Zaman ketika ilmu dipisahkan dari moral. Zaman ketika langit tidak lagi mendengar doa manusia. Dan saat itulah, zaman Kalabendu dimulai. Arya menarik nafas panjang. Dan Anda percaya kita sedang berada di zaman itu sekarang? Bukan aku yang percaya, kata Ki Sumasoma. Dunia sendiri sudah menunjukkannya. Lihat apa yang terjadi hari ini. Manusia saling membenci, perang tidak berhenti, alam murka, moral hancur, dan manusia kehilangan arah hidup.
Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah siklus peradaban. Sabdo Palon sudah memperingatkan sejak dulu. Arya semakin gelisah. Pikirannya bercampur antara rasa ingin tahu dan ketidakpercayaan. Jika benar Sabdo Palon akan kembali, apa yang ia inginkan dari manusia? Ki Sumasoma menatapnya tajam, lalu menjawab. Ia kembali bukan untuk menolong. Ia kembali untuk menagih janji yang dulu dilanggar. Dan setelah itu, ia akan membawa perubahan besar. Entah penyelamatan, atau kehancuran. Tiba-tiba tanah bergetar tipis. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan bumi. Ki Sumasoma menatap Arya dan berkata, "Sudah waktunya. Malam ini engkau harus melihat sesuatu." "Melihat apa?" Arya bertanya tegang. "Jejak pertama Sabdo Palon," jawab Ki Sumasoma. "Dan setelah ini, tidak akan ada jalan kembali." Dengan satu hentakan tongkat kayunya, ia mengetuk tanah 3 kali. Suara berat bergema, dan gundukan tanah di depan mereka mulai terbuka. Seolah ada pintu yang selama ini terkunci akhirnya dibangkitkan. Arya hanya bisa menatap. Mulutnya kering. Di depan matanya, terbuka sebuah lorong gelap yang menurun ke dalam perut bumi. Malam itu, pencarian Arya baru saja dimulai. Dan ia belum tahu, bayangan Sabdo Palon sudah mengikutinya sejak awal. Kutukan 500 tahun dan runtuhnya Majapahit. Lorong itu menurun semakin dalam. Aroma tanah basah bercampur batu tua memenuhi udara. Tetesan air dari langit-langit batu menimbulkan gema halus, menambah kesan misterius di dalamnya. Arya melangkah pelan mengikuti Ki Gede Sumasoma yang berjalan membawa obor. Nyala api itu memantulkan bayangan di dinding bata kuno yang menghimpit dari kedua sisi lorong. "Tempat apa ini sebenarnya?" tanya Arya. "Orang-orang menyebutnya gedong pusaka," jawab Ki Sumasoma. "Ini bukan makam. Ini bukan candi. Ini tempat penyimpanan sesuatu yang tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah." "Apa hubungannya dengan Sabdo Palon?" "Kau akan tahu." Lorong berakhir pada sebuah ruangan besar berbentuk segi 8. Dindingnya penuh ukiran aksara Jawa kuno, mantra kuno, dan simbol-simbol misterius yang belum pernah Arya lihat sebelumnya. Di tengah ruangan berdiri sebuah altar batu dengan ukiran ular naga melingkar di sekelilingnya. Di atas altar itu tergeletak sebuah kotak hitam dari kayu jati kuno, terkunci dengan tali anyaman janur yang sudah menghitam dimakan waktu. Ki Sumasoma menatap kotak itu dalam-dalam. "Inilah alasan kau harus datang." "Apa isi kotak itu?" "Kisah yang tidak diizinkan sejarah untuk diceritakan." Arya semakin penasaran. Sejarah apa yang disembunyikan Majapahit? Ki Sumasoma tidak langsung menjawab. Ia mendekati dinding dan menunjuk sebuah relief. Relief itu menggambarkan sosok raja di atas singgasana, dikelilingi para prajurit Majapahit dan rakyat yang membungkuk memberi sembah. Tetapi di belakang singgasana, ada satu sosok berwajah samar berdiri dengan tatapan tajam. Wajahnya tidak seperti manusia biasa. Matanya memancarkan cahaya. Dialah yang mengawasi. "Siapa itu?" tanya Arya. "Sabdo Palon," jawab Ki Sumasoma lirih. Arya menatap relief itu. Wajah sosok itu samar, namun ada sesuatu padanya, auranya, pendiriannya, yang menimbulkan rasa ngeri sekaligus kagum. "Sabdo Palon bukan manusia biasa," lanjut Ki Sumasoma. "Ia lebih tua dari Majapahit. Lebih tua dari kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Bahkan lebih tua dari sejarah yang tertulis. Ia adalah penjaga keseimbangan, yang tugasnya memastikan manusia berjalan sesuai pakem ilmu sejati." Arya mengerutkan dahi. Ilmu sejati. Ilmu tentang keseimbangan hidup manusia dan alam. Ilmu tentang harmoni jagat alit dan jagat ageng. Ilmu tentang menjaga tatanan agar dunia tidak jatuh ke dalam kekacauan. Arya mulai menghubungkan semuanya. Dan Majapahit melanggar pakem itu. Ki Sumasoma mengangguk. Majapahit bukan hanya dihancurkan oleh perebutan kekuasaan. Penyebab utamanya adalah kehancuran moral. Para bangsawan saling berkhianat demi tahta. Para pejabat menjual amanah. Para brahmana meninggalkan laku suci.
Rakyat dipaksa untuk tunduk pada kekuasaan yang korup. Dan Sabdo Palon marah? Tanya Arya. Tidak hanya marah, jawab Ki Sumasoma. Ia kecewa. Ia telah memberi nasihat kepada Raja Brawijaya terakhir, namun pesannya diabaikan. Ketika Majapahit semakin hanyut dalam kesombongan, Sabdo Palon meninggalkan keraton. Tetapi sebelum pergi, ia mengucapkan sabdanya. Ki Sumasoma kemudian menatap Arya dengan sorot mata berat. Saat itu ia berkata. Ia mendeklamasikan kalimat dengan suara yang dalam dan perlahan. Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Aku bakal bali manunggalake tanah Jawa. Nanging sakderenge iku, jagat iki bakal ngalami kalabendu. 5 abad saka dina iki. Menusa bakal lali marang asale, lali marang budine, lan lali marang janjine karo jagat. Arya merasa bulu kuduknya berdiri. Kalimat itu bagai mantra yang membuka memori purba. Apa arti sabda itu? Tanya Arya pelan. Artinya, jawab Ki Sumasoma, Sabdo Palon akan kembali setelah 500 tahun untuk menagih janji yang dulu dilanggar manusia. Janji menjaga keseimbangan antara ilmu dan moral, dunia dan langit, manusia dan alam. Arya menarik napas dalam-dalam. Dan menurut hitungan, 5 abad itu sudah berlalu. Ki Sumasoma menatapnya dalam-dalam. Sudah, masa itu dimulai sejak beberapa dekade lalu. Itulah sebabnya dunia sekarang mulai kacau. Alam rusak, manusia saling membenci, keadaban runtuh. Inilah masa kalabendu yang sudah diramalkan. Arya tercekat. Semua ini terlalu besar untuk dipahami sekaligus. Ki Sumasoma menoleh ke kotak hitam di atas altar. Dalam kotak itu ada peninggalan Majapahit yang berhubungan langsung dengan Sabdo Palon. Tetapi aku tidak bisa membukanya sendirian. Kenapa? Tanya Arya. Karena kotak ini hanya bisa dibuka jika ada orang yang dipilih untuk menyaksikan kebenaran ini. Arya terdiam. Ki Sumasoma menatapnya lekat-lekat. Dan malam ini, Arya Wicaksana, engkaulah orang itu. Suasana hening. Hanya suara tetesan air yang terdengar dari langit-langit batu. Arya menelan ludah. Apa isi kotak itu? Ki Sumasoma meletakkan tangan di atas kotak. Di dalamnya, ada awal dari segalanya. Dan mungkin, juga akhir dari dunia seperti yang kita kenal. Hening. Lalu Ki Sumasoma berkata, jika kau membuka kotak ini, kau tidak akan bisa kembali menjadi orang biasa. Karena setelah ini, Sabdo Palon akan tahu siapa dirimu. Arya menatap kotak itu. Tangannya gemetar. Tetapi ia tahu, tidak ada jalan kembali. Jejak rahasia di lereng Lawu. Kotak hitam itu akhirnya dibuka malam itu juga. Dengan mengucap doa dalam bahasa Jawa kuno, Ki Gede Sumasoma memutus tali janur yang mengikatnya. Aneh, meski janur itu tampak rapuh dimakan usia, ia tak bisa diputus dengan tangan biasa. Ki Sumasoma harus menyentuhnya dengan ujung bawang hitam dan garam laut sebelum akhirnya janur itu terlepas seolah-olah memang menunggu saatnya. Saat kotak itu terbuka, nyala obor di ruangan tiba-tiba bergetar seperti tertiup angin yang tak terlihat. Sejenak, ruangan itu diliputi hawa dingin. Dari dalam kotak, muncul benda-benda kuno yang tampaknya bukan harta emas atau pusaka raja seperti dalam legenda populer. Yang ada justru sebilah keris kecil tanpa warangka, sebuah gulungan lontar bertali serat, dan sebuah batu hitam mengkilap sebesar kepalan tangan. Arya mengerutkan dahi. Ini yang selama ratusan tahun disembunyikan. Ki Sumasoma memandangi benda-benda itu dengan penuh hormat. Ini bukan benda biasa. Ini adalah petunjuk, jejak yang ditinggalkan oleh orang-orang Majapahit untuk menemukan kebenaran yang dihapus sejarah. Arya mengambil gulungan lontar dan membukanya perlahan. Tulisan aksara Jawa kuno tertulis rapat di permukaan lontar itu. Namun yang membuat Arya tertarik bukan tulisannya, melainkan judul yang tertera di bagian paling atas. Babon Sabda Palon, lelakon kang ora kena kinandha. Arya bergumam membaca judul itu. Cerita yang tidak boleh dikisahkan. Ki Sumasoma mendekat. Itulah catatan asli salah satu murid Sabdo Palon.
Ia menulis perjalanan gurunya, asal-usulnya, hingga sabda terakhir yang ia tinggalkan sebelum menghilang. Naskah ini tidak pernah diumumkan ke publik. Namun ini belum semuanya. Arya mendongak. Apa maksud Anda? Ki Sumasoma menunjuk keris kecil dalam kotak itu. Keris ini bernama Kiai Pamungkas. Ini bukan senjata, tetapi kunci. Kunci untuk apa? Kunci menuju tempat berikutnya. Tempat di mana jawaban sebenarnya berada. Arya menatapnya dengan bingung. Tempat berikutnya? Di mana? Ki Sumasoma menatapnya serius. Gunung Lawu. Nama itu membuat Arya terdiam. Gunung Lawu, gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, adalah salah satu gunung yang paling diselimuti misteri di Jawa. Orang-orang percaya Lawu adalah gunung tua, tempat bertapanya para leluhur. Tempat bersemayamnya dimensi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Kenapa harus ke Gunung Lawu? Tanya Arya. Karena Sabdo Palon pernah ke sana, kata Ki Sumasoma. Ia meninggalkan jejak terakhirnya di sana, sebelum menghilang dari dunia manusia. Jika ingin mengetahui kebenaran yang sebenarnya, kita harus ke Lawu. Arya berpikir keras. Semuanya terasa semakin tidak masuk akal. Namun ia tak bisa berhenti. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya sejak malam pertama ia membaca surat misterius itu. Apa hubungan semua ini dengan kiamat peradaban yang Anda sebutkan? Arya bertanya. Ki Sumasoma menjawab. Sabdo Palon pernah memperingatkan bahwa manusia akan memasuki masa kehancuran batin dan perpecahan besar. Ia menyebut masa itu zaman Kalabendu, masa kerusakan budi pekerti, masa ketika manusia lupa pada asal-usulnya. Dan masa itu sudah tiba. Arya tidak tahu harus berkata apa. Di antara rasa tak percaya dan rasa takut, ia justru semakin ingin tahu. Jika Sabdo Palon akan kembali, tanya Arya, kemana ia pergi selama ini? Ki Sumasoma mematikan obor, lalu berkata pelan. Sabdo Palon tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu. Menunggu apa? Menunggu zaman ini datang. Menunggu manusia meninggalkan jati dirinya. Menunggu manusia semakin serakah dan tamak. Menunggu saat di mana bumi sudah terlalu berat menanggung dosa peradaban. Ruangan itu menjadi gelap. Hanya cahaya batu hitam dalam kotak yang memancarkan kilau samar. Ki Sumasoma menatap batunya. Batu ini disebut Watu Pamore Jagat. Konon, ini adalah batu yang menunjukkan arah jika didekatkan ke tempat yang memiliki energi leluhur Nusantara yang kuat. Arya memperhatikan batu itu yang seperti memiliki cahaya dari dalam dirinya sendiri. Kau ingin melihat kebenaran? Tanya Ki Sumasoma. Arya mengangguk. Kalau begitu, kita akan menuju lereng Lawu malam ini juga. Arya terkejut. Sekarang, kita tidak punya banyak waktu. Ada pihak lain yang juga mencari peninggalan Sabdo Palon. Jika mereka menemukannya duluan, bukan penyelamatan yang akan terjadi, tetapi bencana yang jauh lebih besar daripada yang pernah terjadi di planet ini. Arya menelan ludah. Siapa mereka? Ki Sumasoma memejamkan mata sejenak. Orang-orang yang menyembah kekuasaan dan teknologi. Mereka yang percaya bahwa dunia bisa dikuasai hanya dengan akal manusia. Mereka, para penjaga kelam yang melayani peradaban bayangan. Angin dingin seolah datang dari lorong gelap yang baru saja mereka lewati. Arya merasakan firasat buruk. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan di ujungnya, bukan hanya rahasia Majapahit yang menanti, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Kitab ramalan yang disembunyikan. Perjalanan menuju Gunung Lawu dimulai sebelum fajar. Arya dan Ki Gede Sumasoma meninggalkan Trowulan menaiki mobil tua warna hitam yang disiapkan sejak awal. Jalanan sunyi, hanya suara mesin dan angin malam yang menemani. Arah mereka jelas, ke timur, menuju Karanganyar. Lalu mendaki Lawu melalui jalur yang bukan jalur pendakian biasa. Arya duduk diam menatap luar jendela, memikirkan banyak hal. Ia tidak menyangka hidupnya akan berubah drastis dalam semalam. Dari seorang peneliti sejarah biasa menjadi seseorang yang kini membawa naskah kuno Majapahit dan keris yang disebut sebagai kunci rahasia leluhur. Ki Sumasoma membuka percakapan.
Apa yang kita cari di Gunung Lawu bukan benda, melainkan kebenaran. Tapi ingat, tidak semua kebenaran diciptakan untuk diungkapkan kepada dunia. Kebenaran seperti apa? Tanya Arya. Yang mampu mengguncang fondasi sejarah manusia. Jawab Ki Sumasoma. Yang mampu membalikan apa yang selama ini diajarkan sebagai kebenaran. Itulah mengapa Sabdo Palon dirahasiakan. Karena jika manusia mengetahui siapa dia sebenarnya, dunia mungkin tidak siap menerimanya. Arya menatapnya dengan serius. Siapa sebenarnya Sabdo Palon? Ki Sumasoma tidak langsung menjawab. Di Lawu, kau akan menemukan bagian lain dari naskah yang kau bawa. Lontar itu belum lengkap. Ada satu kitab lagi yang melanjutkan kisahnya. Namanya Serat Sabdo Palon Lelampahan. Kitab yang mengisahkan perjalanan terakhir Sabdo Palon sebelum menghilang. Dan kitab itu ada di Gunung Lawu. Ki Sumasoma mengangguk. Ya, disembunyikan oleh seorang tokoh Majapahit bernama Ki Ageng Krian. Ia salah satu pengikut setia Sabdo Palon dan menjadi penjaga pesan terakhirnya. Arya mengingat nama itu. Bukankah Ki Ageng Krian adalah leluhur para empu keris Jawa? Benar. Ia bukan hanya pandai keris, tetapi juga ahli naskah dan ilmu tataning jagat. Ia tahu bahwa suatu hari peradaban akan memasuki masa kehancuran. Maka ia menyembunyikan kitab itu di tempat yang hanya bisa ditemukan oleh orang yang benar-benar dicari, bukan oleh orang yang sekadar mencari. Mobil berhenti di sebuah desa kecil di lereng timur Lawu. Desa itu bernama Puntadewa, desa tua yang jarang disebut dalam peta. Dari sana perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju hutan yang tidak memiliki nama di peta wisata. Bukan jalur Cetho, bukan Sukuh, bukan pula Cemoro Sewu. Ini jalur yang tidak dibuka untuk umum. Saat memasuki hutan, suasana berubah drastis. Pohon-pohon besar dengan akar menjuntai menyelimuti jalur setapak. Suara burung tak terdengar. Tinggi. Hanya desir angin. Ki Sumasoma berjalan tenang, seolah sudah mengenal tempat itu. Hutan ini bukan hutan biasa. Di sini batas antara yang terlihat dan yang tidak terlihat sangat tipis. Jadi, apapun yang kau lihat nanti, jangan bicara sembarangan. Arya mengangguk. Beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah batu besar yang berdiri tegak seperti menara alam. Batu itu penuh dengan ukiran tua. Aksara yang bahkan lebih tua dari aksara Jawa. Bentuknya melengkung seperti simbol-simbol mistik purba. Ini apa? Tanya Arya. Pintu. Jawab Ki Sumasoma singkat. Ia mengeluarkan batu hitam Watu Pamore Jagat dari dalam tasnya dan menempelkannya pada ukiran di batu besar itu. Batu hitam itu tiba-tiba memancarkan cahaya samar, dan perlahan ukiran-ukiran itu mulai bersinar. Tanah di sekitar mereka bergetar tipis, seperti ada aliran energi purba yang bangkit kembali. Arya terpukau. Ini semacam mekanisme kuno. Ini bukan teknologi manusia, kata Ki Sumasoma. Ini adalah ilmu yang diturunkan oleh leluhur Nusantara. Ilmu yang mengatur pintu-pintu bumi. Ada tempat yang hanya bisa dibuka dengan laku, bukan dengan kekuatan. Saat cahaya di batu besar itu meredup, terbukalah celah batu di belakangnya, mengarah ke sebuah gua yang tersembunyi. Aroma tanah tua dan dupa menyeruak keluar dari dalamnya. Ki Sumasoma memberi isyarat agar Arya ikut masuk. Gua itu dalam, namun bersih. Di dalamnya ada ruang dengan dinding batu yang halus. Di tengahnya terletak sebuah meja batu. Di atas meja itu ada sebuah peti kecil berukir, dililit dengan kain putih yang sudah menguning. Inilah yang mereka cari. Ki Sumasoma membuka kain pembungkus itu dengan penuh hormat, lalu membuka peti tersebut perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah naskah tebal yang ditulis pada lembaran lontar, terjilid rapi dengan benang serat. Serat Sabdo Palon Lelampahan. Arya menahan napas. Inilah kitab yang selama ini hilang. Kitab yang dipercaya menyimpan rahasia perjalanan Sabdo Palon setelah runtuhnya Majapahit. Namun sebelum ia menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara langkah dari dalam kegelapan gua. Bukan langkah mereka. Ada orang lain di sini. Dan mereka datang tanpa niat bersahabat. Sang penjaga pintu. Munculnya pertanda besar.
Gema langkah kaki yang datang dari kegelapan gua membuat Arya spontan menoleh. Ki Gede Sumasoma langsung berdiri sigap di depan peti lontar, melindungi kitab yang baru saja mereka dapatkan. Suara langkah itu tidak tergesa, tapi bertenang, terlalu tenang, seolah orang yang datang tahu persis apa yang ia hadapi. Dari lorong gelap gua, muncul sosok lelaki tinggi berjubah abu-abu. Wajahnya tegas dan dingin, dengan sorot mata yang tajam seperti mata elang. Rambutnya terikat rapi ke belakang, dan di tangannya ia membawa sebuah tongkat besi berukir simbol asing yang tidak satupun tampak seperti budaya Jawa. Di dadanya tersemat lambang segitiga mata satu, simbol yang terasa asing sekaligus berbahaya. Arya menatap sosok itu penuh waspada. Siapa dia? Ki Sumasoma menjawab lirih tanpa menoleh. Musuh yang seharusnya tidak muncul secepat ini. Lelaki itu berhenti beberapa langkah dari mereka. Ia menatap peti lontar yang berisi serat sabdo palon lelampahan, lalu tersenyum tipis. Akhirnya ditemukan. Setelah sekian lama, serpihan warisan Majapahit yang hilang muncul kembali. Suaranya rendah, namun tajam, seolah setiap kata mengandung tekanan yang tidak bisa dilihat namun dirasakan. Ia menoleh ke Arya. Dan kau pasti Arya Wicaksana. Sudah kuduga, cepat atau lambat kau akan mencari sabdo palon. Arya terkejut. Kau tahu siapa aku? Lebih dari itu, jawab lelaki itu. Aku tahu kenapa kau dipilih. Ki Sumasoma mengambil posisi di depan Arya. Kau tidak akan membawa kitab ini kemanapun. Lelaki itu hanya tersenyum dingin. Ah, Ki Gede Sumasoma. Aku menghormatimu sebagai penjaga pengetahuan Majapahit. Tapi kau sudah terlambat. Sejarah sedang bergerak. Kebenaran tak lagi milik para penjaga tanah Jawa saja. Kini dunia baru membutuhkan pengetahuan untuk membentuk peradaban baru. Peradaban baru. Arya menyahut, merasa kalimat itu berbahaya. Lelaki itu mengangguk. Ya, dunia ini sudah usang. Sistem lama harus dihancurkan. Agama, budaya, tradisi, semua itu hanya rantai yang mengikat manusia dari evolusi berikutnya. Ki Sumasoma mendengus. Omong kosong. Kau hanyalah pelayan peradaban bayangan. Tatapan lelaki itu berubah dingin. Kami tidak bersembunyi di balik legenda kuno seperti kalian. Kami bekerja dengan ilmu pengetahuan, strategi, dan kekuatan yang nyata. Dunia membutuhkan tatanan baru, dan kami akan membangunnya, bahkan jika harus menghapus sejarah yang busuk ini. Arya menatapnya tajam. Lalu untuk apa kau mengejar sabdo palon? Lelaki itu tersenyum tipis. Karena di balik nama sabdo palon, tersembunyi rahasia yang bisa mengguncang dunia. Rahasia asal-usul peradaban manusia. Rahasia tentang masa depan. Dan dengan itu, kekuasaan sejati bisa digapai. Ki Sumasoma menatapnya tajam. Mengambil pusaka bukan berarti menguasai isinya. Kau tidak akan memahami sabdo palon. Aku tidak butuh memahaminya, jawab lelaki itu datar. Aku hanya butuh memanfaatkannya. Tanpa peringatan, lelaki itu mengangkat tongkat besinya dan menghentakkannya ke tanah. Gua bergetar hebat. Batu-batu berjatuhan dari langit-langit. Arya terdorong mundur, hampir terjatuh. Ki Sumasoma menghunus keris kecil Kiai Pamungkas. Suasana berubah seketika. Lelaki itu mengangkat tangannya. Serahkan kitab itu, atau kalian akan mati di sini. Ki Sumasoma berdiri tegak. Kau bisa mengambil kitab ini hanya jika aku mati. Lelaki itu kembali tersenyum. Kalau begitu, kau membuatnya mudah. Dalam sekejap, laki-laki itu melompat dengan kecepatan yang tak masuk akal. Tongkatnya menghantam ke arah Ki Sumasoma. Pertarungan pecah. Namun ini bukan pertarungan biasa. Ini seperti dua kekuatan berbeda sedang saling bertabrakan. Ki Sumasoma bergerak dengan gerakan aneh, seperti tarian silat kuno yang penuh aliran tenaga dalam. Sementara lawannya menyerang dengan kekuatan brutal dan teknik modern yang mematikan. Arya terpaku. Ia ingin membantu, tapi ia bukan petarung. Ia hanya seorang peneliti. Namun ia sadar satu hal, pertarungan itu bukan soal menang atau kalah.
Intinya hanya satu, menjaga kitab itu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Suara benturan tenaga membuat udara bergetar. Ki Sumasoma tumbang ke satu lutut. Darah merembes dari bibirnya. Lelaki itu menghantamkan tongkatnya sekali lagi. Ki Sumasoma terpental dan jatuh di sisi Arya. Arya menahan tubuh Ki Sumasoma. Ki Sumasoma terbatuk darah. Namun ia masih menggenggam keris Ki Pamungkas. Ia menatap Arya. Bawa kitab itu. Lanjutkan pencarian. Bisiknya terputus-putus. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Arya gemetar. Ini bukan tentang aku, kata Ki Sumasoma lirih. Ini tentang kebenaran yang harus sampai. Ia menyerahkan keris Kiai Pamungkas ke tangan Arya. Cari dia. Sang penjaga pintu di puncak Lawu. Dia akan membantumu. Arya bingung. Siapa? Siapa yang harus kutemui? Ki Sumasoma hanya tersenyum lemah. Kau akan tahu. Lelaki berjubah abu melangkah maju. Sudah selesai. Serahkan kitab itu. Arya berdiri. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, ia tidak merasa takut. Ia merasa marah. Ia mengambil batu hitam Watu Pamore Jagat dan menekannya ke lantai batu di bawah kakinya. Maaf, katanya menatap musuh itu. Kitab ini bukan milikmu. Cahaya hitam tiba-tiba meledak dari batu itu, membentuk pusaran cahaya yang menelan Arya dan Ki Sumasoma. Dalam sekejap mereka menghilang dari gua itu. Lelaki berjubah abu terkejut. Ia mengepalkan tinjunya. Baiklah, gumamnya dingin. Kalau itu pilihanmu, Arya, maka ini baru permulaan. Kami akan menemukanmu. Dan ketika itu terjadi, tidak ada tempat di bumi yang bisa melindungimu. Di kejauhan, Gunung Lawu menggelegar lirih, seolah memberi peringatan. Jejak Sabdo Palon kini telah dibangkitkan. Dan perburuan baru saja dimulai. Pendeta Gunung Lawu dan penjaga rahasia. Pusaran cahaya hitam yang melahap Arya dan Ki Sumasoma bagaikan badai tanpa arah. Tidak ada langit, tidak ada tanah, hanya kekosongan yang berputar dengan kecepatan tidak masuk akal. Arya merasa tubuhnya diremuk oleh kekuatan tak terlihat. Ketika cahayanya mereda, ia terhuyung dan jatuh keras ke tanah. Ia terbatuk. Tubuhnya terasa berat. Tapi ia masih memegang peti lontar dan keris Ki Pamungkas yang diberikan Ki Sumasoma. Ia menoleh cepat. Ki Sumasoma tergeletak lemah di tanah basah. Napasnya tersengal-sengal. Arya berlutut, memeriksa denyut nadinya. Masih ada, tapi lemah. Ia baru sadar. Ia bukan lagi di dalam gua. Di sekelilingnya terhampar hutan rimbun yang dipenuhi pepohonan tinggi. Udara dingin menusuk. Ia mengenali aroma khas lumut dan tanah basah yang pernah ia cium dalam banyak ekspedisi pendakian. Ia menatap ke atas. Puncak gunung berkabut tinggi menjulang. Gunung Lawu, desis Arya. Benar-benar membawa kami ke sini. Namun sebelum ia sempat berpikir, dari balik kabut terdengar bunyi lonceng kecil yang menggantung di antara pepohonan. Bunyi itu bukan berasal dari angin. Itu tanda kedatangan seseorang. Arya sigap berdiri, memegang keris Ki Pamungkas meski ia sendiri belum tahu bagaimana menggunakannya. Dari balik kabut muncul 5 sosok berjubah coklat tua. Wajah mereka tertutup kain hitam. Mereka melangkah diam, tapi aura kehadiran mereka membuat udara terasa berat. Di tangan mereka, masing-masing memegang tongkat kayu yang di ujungnya terukir simbol matahari dan bulan. Simbol kuno yang pernah Arya lihat di naskah Majapahit tentang aliran kebatinan Kapujanggan. Salah satu dari mereka maju selangkah. Letakkan keris itu, anak muda. Arya tidak menurunkan kewaspadaannya. Siapa kalian? Apa kalian orang-orang yang mengincar kitab ini juga? Jika kami mengincarnya, jawab orang itu datar. Kamu sudah mati sejak tadi. Arya menggertakkan gigi. Kalau begitu, bantu aku. Orang ini terluka parah. Pemimpin itu menatap Ki Sumasoma, lalu memberi isyarat. 2 orang berjubah menunduk dan memeriksa kondisi Ki tua itu. Tak lama, mereka mengangguk. Bawa mereka ke padepokan. Arya ingin bertanya, tetapi mereka bergerak cepat. 2 orang memapah Ki Sumasoma.
Sementara dua lainnya mengelilingi Arya seperti pengawal. Mereka bergerak menyusuri jalan setapak sempit yang hampir tidak terlihat. Arya sadar betul, tidak mungkin ada orang biasa yang bisa menemukan tempat ini. Perjalanan itu melewati hutan lebat, air terjun kecil, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah kompleks bangunan kayu tradisional yang berdiri di tengah hutan kabut. Padepokan kuno yang seakan tidak tersentuh zaman. Di tengahnya berdiri bangunan utama tempat seorang lelaki tua duduk bersila, membelakangi mereka. Ia tidak mengenakan jubah, hanya kain lurik dan selendang putih. Rambutnya putih seluruhnya, tetapi tubuhnya tegap. Tanpa menoleh, ia berkata dengan suara yang pelan namun tegas. Kalian datang membawa pusaka yang lama dicari dunia. Arya terkejut. Anda siapa? Ia berbalik menatap Arya untuk pertama kalinya. Tatapannya tajam, dalam, dan penuh wibawa, seakan mampu melihat isi pikiran orang lain hanya lewat sorot mata. Aku adalah Resi Kanaka Wijaya, katanya. Sang penjaga pintu. Arya membeku. Nama itu yang disebut Ki Sumasoma sebelum mereka melarikan diri dari gua. Ki Sumasoma yang sudah ditangani tabib padepokan kini dibaringkan di samping ruangan. Resi Kanaka berdiri dan mendekat. Aku sudah menunggu kedatanganmu, Arya Wicaksana. Arya menegangkan tubuhnya. Kenapa semua orang tahu namaku sejak aku memegang kitab itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Resi Kanaka menatap peti lontar di pangkuan Arya. Karena kau adalah bagian dari janji lama. Janji yang dibuat pada masa Majapahit. Ketika dunia masih percaya bahwa pengetahuan sejati harus disembunyikan hingga datang waktunya. Arya menggeleng. Aku tidak mengerti. Dunia ini, kata Resi Kanaka, tidak tumbuh dari kebodohan. Ada tangan-tangan yang mengatur sejarah. Ada pihak-pihak yang menjaga agar ilmu leluhur tetap hidup. Dan ada pula mereka yang ingin menguasainya demi kekuasaan. Arya teringat lelaki berjubah abu. Musuh dari dalam gua. Siapa mereka? Tanyanya. Mereka mengaku bagian dari peradaban bayangan. Resi Kanaka mengangguk lambat. Mereka adalah organisasi kuno yang muncul bersamaan dengan runtuhnya Majapahit. Mereka percaya bahwa manusia harus dipimpin oleh segelintir elit berilmu untuk membangun dunia baru. Mereka mengincar kitab Sabdo Palon karena di dalamnya tidak hanya ada ramalan, tapi juga peta peradaban yang hilang, termasuk teknologi Nusantara kuno. Arya termenung. Tapi kenapa aku? Mengapa aku yang harus menjalani semua ini? Karena kau bukan sembarang orang, pikir bagian hatinya. Tapi ia tak berani mengatakannya. Resi Kanaka memandangnya lama. Karena darahmu membawa jejak masa lalu yang ingin diselesaikan. Arya mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Resi Kanaka menatapnya dalam-dalam. Kau adalah keturunan dari seseorang yang dulu bersumpah untuk menjaga warisan Sabdo Palon. Kau adalah pewaris tanpa sengaja. Dan hanya kau yang bisa membuka bagian terdalam dari serat Sabdo Palon. Arya terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar menyelimuti dirinya. Jauh lebih besar dari sekadar pencarian sejarah. Kalau begitu, tanyanya, menatap Resi Kanaka lurus. Apa yang harus kulakukan sekarang? Resi Kanaka berjalan menuju altar kecil dan mengambil sebuah prasasti batu pipih yang penuh goresan aksara Jawa kuno. Kau harus melanjutkan perjalanan Sabdo Palon. Dan langkah pertama dimulai di tempat ini, katanya. Gunung Lawu bukan sekadar gunung. Ini adalah gerbang. Arya menelan ludah. Gerbang menuju apa? Resi Kanaka menoleh padanya. Tatapan matanya menyala. Menuju kebenaran yang akan mengguncang peradaban manusia. Gerbang yang tersembunyi di perut Lawu. Malam turun pelan di padepokan Lawu. Kabut turun makin tebal, membuat cahaya obor di sepanjang halaman tampak seperti bintang yang jatuh ke bumi. Arya berdiri di pelataran, memandangi langit hitam. Ia tidak bisa tidur. Terlalu banyak hal yang berputar dalam kepalanya. Serangan di gua, musuh berjubah abu, pesan Ki Sumasoma yang belum selesai, dan kini, perjalanan baru yang katanya dimulai dari sini. Resi Kanaka muncul dari balik pintu utama, berjalan dengan tenang meski usianya sudah lanjut. Kau belum istirahat,
katanya. Aku tidak bisa, jawab Arya jujur. Resi Kanaka berdiri di sampingnya, menatap ke arah pucuk Gunung Lawu yang diselimuti kabut. Perjalanan yang akan kau tempuh tidak akan mudah. Bahkan mungkin banyak yang tidak akan percaya pada apa yang kau temukan. Tapi inilah jalan yang kau pilih. Aku tidak merasa memilih ini, Arya bergumam. Segalanya terjadi begitu cepat. Tidak ada kebetulan dalam perjalanan roh, jawab Resi Kanaka. Arya menoleh. Anda bilang Gunung Lawu menyimpan gerbang. Tapi gerbang apa? Resi Kanaka tidak langsung menjawab. Ia berjalan menuju pendopo tengah dan duduk bersila. Arya ikut duduk di hadapannya. Resi Kanaka membuka gulungan lontar kecil yang kini tampak lebih tua daripada usia peradaban. Apakah kau tahu apa yang terjadi pada Sabdo Palon setelah Majapahit runtuh? Arya menggeleng. Sejarah hanya mencatat bahwa dia hilang tanpa jejak setelah masuknya Islam ke Jawa. Itu bukan kebenaran, kata Resi Kanaka. Sabdo Palon tidak hilang. Ia memilih menghilang. Arya terdiam. Ketika Majapahit runtuh, lanjut Resi Kanaka, Sabdo Palon bersaksi bahwa suatu hari kelak, ia akan kembali menagih janji para penguasa. Janji bahwa Nusantara tidak akan lupa pada ajaran leluhurnya. Ajaran yang memegang harmoni antara jagat manusia dan jagat roh. Tapi janji itu dilanggar. Maka Sabdo Palon bersumpah akan kembali saat dunia berada di ambang kehancuran. Arya merasakan bulu kuduknya meremang. Kiamat peradaban. Ya, kata Resi Kanaka. Dan pertanda itu sudah mulai. Lalu ia menatap Arya. Sabdo Palon tidak hanya seorang pujangga istana. Ia seorang penjaga gerbang. Gerbang pengetahuan yang melampaui zaman. Sebagian orang menyebutnya ilmu. Sebagian lagi menyebutnya rahasia leluhur. Tapi yang jelas, gerbang itu tidak bisa dibuka sembarang orang. Hanya mereka yang membawa lambang tertentu yang bisa melewatinya. Arya teringat Watu Pamore Jagat, batu hitam yang Ki Sumasoma berikan padanya. Batu itu. Ya, batu itu adalah kuncinya. Resi Kanaka mengangguk. Itulah sebabnya musuh mengejarmu. Mereka tidak hanya mengincar kitab Sabdo Palon, tapi juga kunci gerbangnya. Karena siapapun yang berhasil membuka gerbang itu, akan memiliki kuasa atas masa depan dunia. Arya menelan ludah. Aku hanya seorang peneliti. Kenapa semua ini dibebankan padaku? Resi Kanaka memandangi Arya lama. Karena darah tidak bisa berbohong. Arya. Kau membawa garis keturunan seseorang yang dulu berada di sisi Sabdo Palon. Arya tercengang. Ket, keturunan. Resi Kanaka mengangguk. Kau keturunan Ki Waroksunu, penjaga terakhir Sabdo Palon yang menghilang bersama gurunya di Gunung Lawu. Aku tidak pernah tahu tentang ini. Keluargaku tidak pernah bercerita. Karena itu rahasia yang harus dijaga sampai waktunya tiba, kata Resi Kanaka. Arya menunduk. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Besok, kata Resi Kanaka, kau akan naik ke puncak Lawu. Ada sebuah tempat yang disebut Pintu Sukma. Tempat itu bukan sembarang tempat. Itu pintu masuk yang tersembunyi. Di sanalah jejak pertama Sabdo Palon berada. Arya menarik napas panjang, mencoba menerima kenyataan ini. Siapa yang akan ikut denganku? Resi Kanaka berdiri. Ada seseorang yang akan menuntunmu. Seseorang yang sudah lama menunggu momen ini. Arya mengerutkan kening. Siapa? Langkah kaki terdengar dari belakang. Arya menoleh. Ia terkejut. Sosok itu keluar dari balik bayangan tiang pendopo. Seorang perempuan muda berambut hitam panjang, dengan tatapan tajam dan wajah penuh ketegasan. Ia memakai pakaian pendaki hitam. Namun di pinggangnya tergantung sebilah keris kecil. Aku sudah menunggumu lama sekali, Arya Wicaksana, kata perempuan itu. Namaku Naya Kirana. Dan mulai sekarang, perjalananmu tidak akan pernah sama lagi. Arya berdiri, menatapnya penuh tanya. Kau siapa sebenarnya? Naya berbalik sebentar, menatap Gunung Lawu di kejauhan sebelum menjawab. Tatapannya seperti menyimpan rahasia yang sulit diuraikan.
Aku, katanya pelan, adalah penjaga terakhir dari garis yang berjanji akan mengembalikan Sabdo Palon ke dunia manusia. Dan tugasku, memastikan kau tetap hidup sampai sumpah itu selesai ditepati. Pendakian terlarang menuju pintu sukma. Sinar matahari pertama belum muncul ketika Arya bangun dari tidurnya. Udara pagi di padepokan Lau begitu menusuk tulang, seolah setiap embusan angin membawa pesan dari masa lalu yang membeku di antara pepohonan. Ia berdiri di beranda, memandangi puncak Lau yang masih terbungkus kabut. Di sanalah perjalanan berikutnya menantinya. Pintu sukma, gerbang yang disebut-sebut sebagai peninggalan Sabdo Palon. Namun, bayangan pertarungan di gua terus menghantuinya. Sosok lelaki berjubah abu dan peradaban bayangan kini bukan sekadar ancaman samar. Mereka nyata, mereka kuat, dan mereka tidak akan berhenti mengejarnya. Langkah kaki terdengar mendekat. Naya Kirana muncul, kini mengenakan pakaian lapangan lengkap dengan tas carrier. Rambutnya diikat ke belakang, tatapannya tajam, tanpa senyum. Kita berangkat sekarang, katanya singkat. Arya mengangguk, meski hatinya dipenuhi pertanyaan. Tunggu, apa Ki Sumasoma akan baik-baik saja? Para tabib sedang merawatnya, jawab Naya. Tapi jika kita terlambat membuka jalur menuju pintu sukma, semuanya akan sia-sia. Terlambat? Kenapa? Arya bertanya. Naya menatapnya lurus. Karena musuh sudah bergerak. Percayalah, mereka akan sampai ke puncak sebelum kita jika kita tidak segera pergi. Arya mengepalkan tangan. Ia tidak ingin lagi menjadi korban keadaan. Sudah cukup ia berlari tanpa arah. Kini ia harus bertarung untuk tujuan yang jelas, menjaga warisan Sabdo Palon dan menemukan kebenaran peradaban yang disembunyikan. Resi Kanaka datang sebelum mereka berangkat. Di tangannya ada kain lurik berisi sesuatu. Ini untukmu, katanya pada Arya. Ia membuka kain itu, menampakkan kalung batu hitam berbentuk tetesan air dengan simbol kuno terukir di permukaannya. Apa ini? Pusaka kecil milik Ki Waroksunu, kata Resi Kanaka. Ini akan melindungimu di jalur gaib. Jangan pernah melepasnya. Arya menerimanya, lalu mengenakannya. Batu itu terasa dingin, namun ada aliran getaran lembut yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Seakan batu itu sejenis penuntun. Resi Kanaka beralih pada Naya. Jaga dia. Dunia di luar sana sudah mulai bergerak. Sabdo Palon pasti meninggalkan sesuatu di balik pintu sukma, dan peradaban bayangan pasti mengejarnya. Aku sudah siap, kata Naya. Dengan itu, keduanya meninggalkan padepokan. Mereka memulai perjalanan mendaki melalui jalur yang tidak dikenal para pendaki biasa, jalur rahasia yang hanya diketahui oleh para penjaga ilmu kuno. Jalan mereka melewati hutan cemara, arus sungai kecil yang jernih, hingga tanjakan berbatu yang semakin menantang seiring mereka naik. Bagaimana bisa kau tahu jalan ini? Tanya Arya sambil terengah. Naya meliriknya sebentar. Kau pikir hanya dirimu yang punya garis keturunan istimewa? Keluargaku melindungi pintu sukma sejak nenek moyang kami bersumpah membantu Sabdo Palon. Kau bilang sebelumnya, kau menungguku. Tapi kenapa? Kenapa aku begitu penting? Naya berhenti sejenak, menatap jauh ke lereng bawah gunung. Karena tanpa dirimu, pintu sukma tidak akan bisa terbuka. Kau membawa bagian penting yang hilang. Arya mengerutkan kening. Bagian hilang. Naya menatap kalung yang dikenakannya. Kuncinya bukan batu itu saja. Tapi kau, dirimu sendiri. Arya tercekat, ingin bertanya lagi. Tapi tiba-tiba Naya mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Hutan di sekitar mereka mendadak sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada gemerisik ranting. Seolah seluruh alam sedang menahan napas. Kemudian, suara itu datang. Krek, krek, krek. Suara langkah kaki yang tidak berirama. Berat. Seperti sesuatu yang menyeret tubuhnya di tanah. Arya menatap sekeliling gugup. Apa itu? Naya menarik kerisnya. Mereka sudah datang. Dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok berkerudung hitam. Wajah mereka ditutupi topeng logam tanpa ekspresi.
Di dada mereka ada lambang mata satu, lambang peradaban bayangan. Arya mundur selangkah. Bagaimana mereka bisa menemukan kita? Naya berdiri di depannya. Mereka tidak mengikuti kita, katanya pelan. Mereka menunggu kita. Salah satu dari mereka maju. Suaranya seperti besi diseret. Serahkan serat sabdo palon. Atau kalian mati di gunung ini. Arya memegang erat peti lontar di punggungnya. Ia tahu tidak ada jalan untuk mundur. Tidak sekarang. Tidak setelah semua ini. Kalau kalian ingin ini, katanya berani, hadapilah kami. Pertarungan pecah seketika. Naya bergerak cepat seperti bayangan, menghantam dua lawan sekaligus. Gerakannya mematikan, tajam, presisi, dan dingin. Arya terpaksa bertarung dengan apa yang ia miliki, keberanian dan bebatuan di tanah. Ia belum bisa menggunakan keris Kiai Pamungkas, tapi ia tidak punya pilihan selain melawan. Namun musuh terlalu banyak. Mereka tidak sekadar manusia. Gerakan mereka seperti orang yang dimanipulasi sesuatu. Seperti boneka tanpa jiwa. Arya mulai lelah. Tapi saat ia hampir kalah, kalung batu hitamnya tiba-tiba bergetar panas, memancarkan sinar hitam tipis yang memutuskan serangan musuh yang hampir menembus dadanya. Apa yang terjadi? Arya terkejut. Itu baru sebagian kekuatanmu, kata Naya singkat. Terus bergerak. Mereka memanfaatkan celah dan berlari menembus hutan. Tanpa arah, tanpa rencana. Mereka hanya tahu satu hal, mereka harus sampai ke pintu sukma sebelum musuh. Saat matahari terbenam, mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi. Di hadapan mereka berdiri tebing batu raksasa. Di tengahnya ada pahatan pintu raksasa berbentuk segitiga dengan simbol bintang 8 di tengahnya. Arya tertegun. Apa ini? Naya memandangnya serius. Inilah gerbang. Pintu sukma. Arya mengangkat watu pamore jagat. Batu itu bergetar, beresonansi dengan simbol di pintu itu. Bagaimana cara membukanya? Naya menatapnya. Bukan batu itu yang membukanya. Arya menoleh. Lalu, hatimu. Arya menatap gerbang batu itu. Di baliknya, kebenaran peradaban menanti. Bersiaplah, Sabdo Palon. Aku datang.